Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, ampunan, dan kesehatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali untuk mengkaji dan membahas tentang beberapa masalah. Di antaranya ada salah satu pertanyaan dari jamaah menanyakan tentang masalah hukum iddah. Pertanyaannya, ada berapakah dan ada berapa jeniskah tentang masalah jenis iddah. Iddah itu terbagi atas beberapa bagian. Ada yang dinamakan iddah quru, iddah hamal, ada juga yang dinamakan iddah asyhur. Kalau iddah quru itu iddah 3 sucian, 3 haid. Seperti si Fatimah, wanita yang biasa haid, berumah tangga dengan Ki Zaid. Haidnya normal. Satu waktu ditolak sama si Zaid. Maka untuk melewati idahnya itu 3 sucian. Umpamanya hari Rebo ditolak hari Rebo. Hari Kemisnya langsung haid. Maka itu namanya 1 sucian, 1 quru. Seminggu iddah, kemudian seminggu haid, kemudian suci 15 hari kemudian. Kemudian setelah habis 15 hari suci, haid lagi. Itu namanya 2 sucian. 15 hari suci lagi, kemudian setelah suci haid lagi. Itu namanya 3 sucian. Maka di pas per-3 suciannya itu termasuk namanya habis masa idahnya. Maka bisa nikah dengan orang lain. Yang kedua ada yang namanya iddah wafat. Iddah wafat itu si Fatimah ditinggalkan mati sama suaminya. Itu dia harus mengalami dan melewati masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhuri wa asra. Ada juga yang dinamakan iddah hamal. Fatimah dalam keadaan hamil. Kandungannya udah 9 bulan. 9 bulan. Begitu ditolak hari Rebo, siang Rebo ditolak, malam Kemisnya melahirkan. Maka begitu melahirkan, habislah masa idahnya. Jadi kalau iddah hamal, begitu ditolak dalam keadaan hamil, maka begitu melahirkan, maka habislah masa idahnya. Ada juga permasalahan yang amat sulit, seperti si Fatimah ini biasa haid. Sebelum ditolak sama suaminya normal haid. Pas ditolak, Fatimah ini mengalami permasalahan. Tidak kunjung datang haidnya. Sedangkan mengalami idana dan melewati masa idahnya harus 3 kali sucian, 3 haid. Ini pas ditolak nggak haid. Berapakah masa idahnya? Ini ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, ditunggu sampai habis masa haidnya. Ada 2 pendapat, ada 50, ada 60 tahun.
50 tahun usia atau 60 tahun usianya. Kalau ditolak usia 30 tahun, maka masa idahnya tunggu sampai 20 tahun ke depan supaya jadi 50 tahun atau 30 tahun supaya jadi 60 tahun. Yang kedua, cukup dengan 1 tahun. Ini pendapat Imam Syafi'i. Walaupun ini kaulnya kaul qadim, tapi dalam tingkah darurat bisa diambil. 9 bulan masa istibro, nunggu datangnya haid. 3 bulan itu menjalani masa idah. Maka berarti 12 bulan atau 1 tahun itu masa melewati idah. Ketika begitu setelah ditolak sama suaminya, haid tidak berkunjung datang, tunggu sebulan, 2 bulan, sampai setahun belum juga datang, maka itu menurut pendapat Imam Syafi'i, walaupun kaulnya kecil, ketika daruratnya karena ini si Fatimahnya masih muda, banyak yang mau, banyak fitnah. Kalau nunggu sampai usia ke 60 atau 50 tahun, dikhawatirkan banyak masalah atau madarat. Maka bisa ngambil kaul kecil, cukup dengan 1 tahun. Dari pas mulai ditolak, ditunggu idah, haid belum nyampe, belum datang, maka cukup nyampe sampai ke usia dari pas ditolak 1 tahun. Setelah 1 tahun baru bisa dinikahkan. Dan ada beberapa masalah lagi, di antara kaitannya dengan haid. Ada orang yang bertanya, bagaimana hukumnya kalau orang lagi haid, memegang Quran, membaca Quran, melaksanakan sholat dan sebagainya, itu jelas hukumnya tidak boleh haram. Tapi ada pertanyaan, bagaimana kalau ini si Fatimah orangnya lagi hafad Quran. Kalau tidak dihafad, maka banyak yang lupa. Pertanyaannya, bagaimana bagi orang yang lagi nalal Quran, membaca Al-Quran padahal dia lagi haid, hukumnya bagaimana? Kalau melihat dari pendapat kaul yang dhaif ketika darurat, itu boleh. Dijelaskan dalam kitab Rawdatul Talibin, juz awal, Sahifah 249, dijelaskan, wa idza qulna bidhaifi innal haidha taqra'ul Qur'ana. Melihat pendapat kaul dhaif, sesungguhnya orang yang lagi menghafad Quran tapi orangnya lagi haid, taqra'u al-Qur'ana, diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Tapi khusus bagi orang yang lagi hafad Quran. Terus bagaimana hukumnya orang yang lagi haid dijima sama suaminya? Hukum dijimanya adalah hukumnya haram. Kalau belum mandi atau belum tayamum, jadi hukum dijimanya hukumnya haram. Dijelaskan dalam kitab tuh di Rawdatul Talibin 248. Ahaduhuma aljima fil farji fayahrumu wa yabqa tahrimu ila ayan qatiyal haidu. Haram dijima
terus dan terus haramnya sampai bersihlah dari darah haidnya. Tuntas dari darah haid, langsung mandi, baru bisa dipakai suami. Tapi kalau beres haidnya, kemudian belum mandi, tapi dipakai suami, itu hukumnya juga haram. Ada orang lagi menjalani idah. Ada orang lagi menjalani idah. Kebetulan idahnya dia idah sucian nunggu haid. Biar cepat keluar haid, maka diobat. Sehingga dengan adanya obat itu bisa cepat datangnya haid di luar waktu. Keluar haid tersebut bisa dinamakan satu sucian atau tidak? Menurut pendapat ulama dijelaskan dalam salah satu kitab Madahibul Arba'ah jilid pertama kaca 110. Amma idza kharaja damul haidi bisa babi dawain fi ghairi mau'idihi wa inna dhahira indahum annahu la yusama haidon wa 'alal mar'ati an tasuma wa tusalli. Jadi bukan termasuk haid kalau begitu. Wajib melaksanakan sholat dan puasa. Terus bagaimana kalau orang suka mengkonsumsi KB? Perpindahan KB itu bisa menyebabkan haid itu bisa berpindah-pindah waktunya. Contoh, tadinya pakai KB mengurangi masa kelahiran, pakai KB pel, itu haid normal. Setiap haid seminggu. Tapi ketika pakai suntik, haid itu berubah dari setiap seminggu. Ini kadang-kadang ada 10 hari, ada 5 hari, kadang-kadang 2 hari keluar darah. 2 hari suci, keluar lagi. Jadi keluar, kering, keluar, kering terus itu. Ini pertanyaannya bagaimana? Apakah darah tersebut bisa dikategorikan darah haid? Seperti contohnya, ini Fatimah gara-gara konsumsi obat sehingga darah haidnya tidak normal, tidak stabil. 2 hari keluar darah, 2 hari kering, 1 hari keluar darah, 1 hari kering. Jadi tidak menentu keluar darahnya. Untuk menyikapi masa haidnya berapa hari coba. Dijelaskan menurut pendapat pemahaman kelompok ulama Syafi'iyah dalam kitab Madahibul Arba'ah kaca 112. Palawi tadas antahidho salasata ayamin aw arba'ata ayamin aw khamsata aw nahwa dalik sumata ghayarat adatuha warawat adama ba'da hadhil muddah fa inna tu'tabaru haidon ila khamsata asarata yauman wa hadha huwa ra'yu Syafi'iyah. Biasa haid 3 hari berubah jadi seminggu, maka itu yang seminggunya hukumnya haid. Biasa seminggu 10 hari, maka 10 hari itu hukumnya haid. Terus dan seterusnya. Tapi gimana kalau begini? Sehari bersih,
sehari lagi darah, sehari bersih, sehari darah, terus begitu dan begitu. Untuk menyikapi haidnya berapa hari? Atau 2 hari darah, 2 hari ke depannya suci, 2 hari lagi keluar darah. Itu menyikapi haidnya itu berapa hari? Kalau menurut pendapat Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya Rawdatul Talibin, dalam kitab Raudhah juz awal di Shahifah 248, wa yadulu alai al-izmau ala lauroat an-niqa'a yauman wa dama yauman alal istimrar la taj'alu kulla niqa'in tuhran kamilan. Jadi kalau sehari bersih, sehari lagi keluar darah, sehari bersih, keluar lagi, sehari atau kemudian 2 hari bersih, 2 hari keluar lagi darah. Itu waktu bersihnya tidak boleh dikategorikan itu suci. Itu. Terus menyikapi haidnya, masa habisnya berapa hari? Sampai ke 15 hari. 2 hari haid, 2 hari bersih, kemudian 2 hari haid lagi, 2 hari bersih lagi. Itu jangan kita ambil ketika sucinya 2 hari ditekankan suci, tidak boleh. Tapi untuk ditekankan sucinya, habis masa haidnya, tunggu 15 hari kemudian. Jadi dari pertama keluar haid, tunggu sampai ke 15 hari. Kalau 15 hari, pas 15 hari, 11 malam, tetap masih ada keluar darahnya, itu habis dari 15 hari 15 malam, itu namanya darah istihadah penyakit. Jadi kesimpulannya, apabila seorang wanita haidnya tidak menentu, latan 2 hari suci, 2 hari darah, 2 hari suci, 2 hari darah, atau 1 hari suci, 1 hari darah, 1 hari suci, 1 hari darah, itu tidak boleh dihukumi pas ketika suci, itu suci dari haid, tetapi harus ditunggu ke 15 hari 15 hari 15 malam, 15 hari 15 malam. Jadi berarti yang seperti itu, orang seperti itu haidnya 15 hari 15 malam. Dijelaskan dalam kitab Raudhah, wa yadullu alaihi al-ijma' al-anha law ra'as an-niqa yawman wa dama yawman ala istimrar la taj'alu kullan niqain tuhran kamilah. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.